Halo guys, ya hari ini temenin aku mau check up kandungan fetal care untuk yang kedua kali sebelum lahiran. Jadi mulai sekarang aku check up kandungan itu udah per 2 minggu dalam 1 bulan. Hari ini aku ditemenin sama ibu mertua aku. Nah, kita ke hospital NUH. Dan aku nunggu bentar sebelum masuk ke ruangan fetal care. After check up aku langsung pulang naik MRT. Kenapa aku naik MRT? Aku udah disuruh oleh dokter banyak exercise. Jadi aku memutuskan pulang naik MRT aja biar tubuh aku lebih banyak bergerak. Price sesar di NUH nanti aku bakal spill di akhir video ya guys. Aku nggak bisa banyak ambil video di dalam ruangan check up karena memang itu tidak diperbolehkan menggunakan kamera. Halo guys, ini aku sudah sampai di rumah. Aku mau ngejelasin, selain kontrol fetal care, aku ngelakuin apa aja tadi di hospital. Aku akan jabarin di sini karena aku sudah 32 weeks. Jadi aku udah harus choose aku mau sesar ataupun normal give birth, kiran secara normal ya. Untuk sesar aku bisa pilih kamarnya kamar apa saja. Dia ada A1, ada deluxe, dan ada B1 room. Karena dari awal aku sudah ambil private di NUH, jadi aku tidak dikasih choice yang B1. Dia berikan aku 2 choice. Yang pertama itu adalah A1 room kelas, yang kedua kelasnya itu deluxe room. Nah, alasan aku kenapa aku milih sesar lagi, karena anak pertama aku itu adalah aku melakukan tindakan sesar, dan jarak antara anak pertama dengan yang kedua itu tidak terlalu jauh. Jadi aku memang harus sesar lagi. Tadi dokter ngasih aku addendum information for lower segment cesarean section. Nah, di sini dikasih tahu seperti risknya untuk sesar, infeksi, bakal bleeding, kematian saat sesar. Memang 82% dari 1 juta. Cuman dia udah ngasih tahu di sini risknya itu apa saja yang harus aku mengerti dan aku harus baca. Aku spill harga berapa sih lahiran di NUH. NUH itu sebenarnya government hospital dan seharusnya lebih murah. Cuman aku memang dari awal walaupun ini government hospital, tapi aku ambil private. Dan aku bakal jelasin room B1 dulu. Di sini terlihat B1 itu biaya sesar saja around 11.529 sampai 12.778 Singapura dolar, itu estimasinya. Nah, di sini ada juga government subsidy up to 10%. Lalu bisa dipotong juga oleh Medisave suami kamu jika suami kamu Singaporean. Jadi suami kamu hanya harus membayar 4.689 dolar secara cash. Ini hanya biaya sesarnya saja jika kamu masuk kelas B1. Nah, kelas B1 itu satu ruangan, satu kamar itu ada 3 pasien. Mau show ke kalian kelas apa saja yang hanya bisa diakses oleh private. Ada kelas A1. Kelas A1 ya tentunya harganya di atas B1 tadi ya. Cuma lebih baik A1 ini itu ruangannya sendiri, suami kita bisa nungguin 24 hour. Bener-bener ruangannya satu ruangan itu sendiri, lengkap dengan TV, amenities dan lain-lain. Biayanya itu around 12.389 dolar Singapura hingga 13.637 dolar Singapura. Ini juga bisa dipotong oleh Medisave, tapi tidak ada subsidi dari government, 0%. Karena ini untuk orang yang ngambil private.
tapi bisa dipotong Medisave suami kalian yang Singaporean juga. 5.940. Sebulan sebelum operasi itu kita harus deposit 6.449 hingga 7.000, around segitu. Yang kedua, kamar yang boleh diakses oleh layanan private yaitu adalah deluxe room. Deluxe room ini tadi aku sudah lihat, deluxe room memiliki satu kamar sendiri juga, lebih besar, ada living room, ada ruang tunggu, dan boleh diakses anak di bawah 12 tahun. Jadi anak kalian yang mau datang itu bisa. Tapi untuk ruangan yang di luar private seperti B1 tadi, sama sekali anak kecil tidak boleh datang mengunjungi saat kita habis melahirkan. Nah, ini juga tidak ada subsidi dari pemerintah, 0%. Tapi ini bisa dipotong Medisave suami kalian yang Singaporean, dipotong sebanyak maksimal 5.940. Dan sebulan sebelum operasi, suami kalian harus membayar secara cash $7.902 hingga $9.000 uang depositnya. Itu hanya biaya operasi saja, di luar dari biaya baby. Ini hanya biaya untuk ibu yang mau melahirkan dan operasi sesar saja. Lalu untuk biaya baby itu di luar dari biaya yang aku tunjukin tadi, karena biaya baby nanti tergantung saat babynya keluar, apakah si baby harus masuk NICU. Nah, tadi aku udah tanyakan, kalau baby per malam saja masuk NICU itu biayanya $2.500 per malam. Jadi aku harap nanti aku setelah lahiran baby aku sehat, baik, tidak ada masalah ya. Semoga aja juga tidak ada jaundice, karena pengalaman anak pertama aku itu mesti nginep 1 malam karena ada jaundice. Oke, segitu aja yang bisa aku kasih informasinya untuk kalian guys. Nanti begitu aku habis lahiran, aku bakal spill tuntas berapa sih biaya total yang harus aku habiskan melahirkan di Hospital NUH Singapura.